Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin pesantren weekend Markas Ilmu Arabiyah dan Ilmu Syar'i Mais di hari Ahad yang pertama ya di bulan Mei, sebagaimana yang sudah terjadwalkan, kita membahas ilmu akidah, yaitu membahas matan muqaddimah ya, muqaddimah risalah ya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita sekarang melanjutkan pembahasan masuk kepada kalamullah ya. Halaman 57. Wa annal Qur'ana kalamullahi laisa bimakhluqin. Dan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah ya, bukan makhluk. Ini merupakan keyakinan yang benar ya, terhadap Al-Quran, karena kalam itu sendiri adalah salah satu daripada sifat Allah yang melekat gitu ya, tidak bisa dipisahkan ya, dan tidak bisa disebut sebagai makhluk. Nah, ini untuk menyanggah keyakinan ya orang-orang Mu'tazilah ya, orang-orang Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, sampai ketika mereka punya kekuasaan ya, mendominasi ya akidah ya Mu'tazilah ini, sampai para ulama Ahlus Sunnah mendapatkan penyiksaan-penyiksaan ya, seperti yang kita kenal bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal itu disiksa ya dengan sangat keras. Ya, disuruh untuk mengatakan Quran itu makhluk. Ya, maka di sini ditegaskan ya, wa annal Qur'ana kalamullah, dan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ya. Laisa bimakhluqin fayabida. Ya, bukan makhluk. Ya, lalu dia fayahlika wa yabna. Yabir itu maknanya binasa, lalu dia menjadi binasa dan lenyap. Karena yang namanya makhluk kan tidak abadi ya, memiliki akhir. Dan di Al-Quran sendiri disebutkan ya bahwa Al-Quran itu kalamullah, misalnya di surat At-Taubah ayat 6. Ya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu ya hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamullah, firman Allah.
Kemudian di surah Al-A'raf ayat 54 ya Allah menyebutkan ala lahul khalqu wal amru. Tahuilah ya dia miliknya atau dia mempunyai al-khalqu penciptaan wal amru dan perintah. Ya, nah dari ayat ini ya fa'ahbaro ta'ala annal khalqa ghairul amri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa makhluk ya di sini dibedakan antara khalqu dan amru. Ya, bahwa khalqu penciptaan itu ghairul amri, bukan perintah. Wa annal qur'ana min amrihi. Jadi Quran itu termasuk amrihinya. Ya, la min khalqihi, bukan dari makhluknya. Karena dia sifat. Quran itu kalamullah, firman Allah. Allah sifat di antara sifat Allah itu berbicara. Jadi Allah berkata-kata di dalam Al-Quran, berfirman. Ya, di sini qala Abu Muhammad Abdurrahman bin Ibnu Abi Hatim sa'altu abi wa Aba Zur'ah. Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah an amadahibi ahli sunnah fi usuliddin, tentang madhab-madhab ahlu sunnah dalam usuliddin. Usuliddin adalah akidah. Wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il ansar, dan tidaklah keduanya, yaitu Abi Hatim ya, Abi Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, tidaklah keduanya, maksudnya dua nama yang ditanya tadi, di seluruh negeri fi jamil amsar wa ma ya'taqidani min dzalik, ya, dan tidak ada yang diyakini oleh keduanya daripada hal itu. Faqala, maka keduanya berkata, adraknal ulama, kami menemukan para ulama fi jami'il ansar, di setiap negeri, Hijaz wa Iraqan, Irak, wa Syaman, wa Yamanan, Yaman. Fakana min madhabihim, di antara madhab mereka dan akidah mereka, wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk pada seluruh seginya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahullah juga berkata ya, dengan inilah dia disiksa ya oleh penguasa pada saat itu, karena penguasa didominasi oleh akidah Mu'tazilah pada saat itu. Ahmad bin Hanbal mengatakan, man qala al-Quran makhluk fa huwa indana kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia ya di sisi kami, menurut kami dia kafir. Ya. Li'anna al-Quran min ilmillah, karena Quran termasuk ilmu Allah. Wa fihi asma'ullahi azza wa jalla, dan di dalamnya ada nama-nama Allah azza wa jalla. Karena yang namanya makhluk tadi bisa lenyap, bisa berakhir, bisa memiliki kesalahan. Sedangkan Al-Quran sudah dijamin dari kesalahan. Ya, wala sifatan li makhlukin fayan fada, dan bukan juga sifat bagi makhluk ya lalu dia berakhir, yanfada. Ya. Nah, perkataan dia bukan sifat bagi makhluk fihi raddun 'alal ladzina yaqulun al-Qur'an sifatun li Jibril alaihissalam. Ya, di sini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sifat bagi Jibril.
li'annahu takallama bihi, karena Jibril ya berbicara dengan Quran itu. Jadi yang menyampaikan Quran, membawa wahyu kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Ya, jadi ada yang menafikan bahwa Allah itu berbicara. Ya, mungkin beranggapan karena berbicara itu misalnya adalah sifat makhluk berbicara, sedangkan Allah itu berbeda dengan makhluk, berarti tidak, jadi mustahil Allah berbicara gitu kan. Padahal sifat-sifat yang lain juga sama. Ya, ketika Allah mendengar, apakah mendengarnya Allah sama dengan makhluk? Tidak. Allah melihat, makhluk juga kan melihat. Manusia juga melihat. Apakah sama melihatnya? Beda. Ya sudah, sama saja. Allah berbicara, ya, kalamullah, mutakalim, ya, Allah berbicara. Makhluk juga berbicara. Tapi apakah sama berbicaranya makhluk dengan Allah? Kan tidak. Jadi ya, karena itu sudah ditetapkan, sifat bagi Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, kita terima. Ya, dan kemarin sudah kita bahas ya sebelum-sebelumnya prinsip-prinsipnya, ya, tidak boleh tasbih menyamakan dengan makhluk. Ya, tidak boleh menanyakan bagaimananya, karena itu di luar jangkauan akal kita. Ya, tidak boleh menanyakan bagaimana, takyif. Tidak boleh juga menolak, ta'til, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah, harus kita terima. Ya, itu karena kalau dikatakan baik dia dikatakan sebagai makhluk ataupun dikatakan sebagai sifat bagi makhluk, nah ini juga sama keyakinan yang tidak benar. Al-Quran itu sifat bagi Allah, bukan sifat bagi makhluk. Ya, karena ada sementara orang yang beranggapan Quran itu sifat bagi Jibril. Ada Jibril, padahal malaikat Jibril hanya sebagai perantara yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, perkataan fayan fada, yan fada yantahi, fayantahi. Ya, jadi habis. Jadi dia tidak pernah habis. Tidak pernah selesai, berakhir. Jadi firman Allah itu terus menerus, ya, terjaga ya sampai hari kiamat. Dan kalamullah secara umum juga kan bukan hanya Quran, tapi seluruh wahyu ya yang Allah turunkan itu kalamullah. Ya, dan kalamullah ataupun kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, kalamullah. Ya, itu secara umum bisa dibagi dua. Ya, ada kalimat tasyri'iyah yang berupa syariat. Ya, kalamullah yang berupa syariat, yaitu adalah Al-Quran, wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Ada kalamullah yang bersifat takwiniyah. Takwiniyah ini adalah untuk kalamullah dalam hal kaitan dengan makhluk-makhluknya. Jadi Allah menciptakan, ya, menentukan sesuatu, itu juga kalamullah, kalimatullah. Jadi ada tasyri'iyah, ada takwiniyah. Ya, misalnya di surat Al-Kahfi ya ayat 109 dikatakan, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ya lana bidal bahru qabla an tanfida kalimatu rabbi wa law ji'na bimislihi madada.
Ya, katakanlah sekiranya lautan itu menjadi tinta. Ya, kalau sekiranya lautan itu menjadi tinta di kalimat Rabbi. Untuk kalimat-kalimat atau kalimat atau kalam sama ya, kalimatullah, kalamullah. Ya, kalimat-kalimat Tuhanku, kalimat Rabbi. Ya, sungguh habislah lautan itu. Ya la nafida, kata nafida yanfadu, nafida yanfadu, wazan fa'ila yaf'alu. Artinya habis. Ya fayan fada, kan ya habis. Jadi nafida qabla an tanfada. Sungguh habislah lautan itu, la nafidal bahru. Lautan itu menjadi habis qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi ini lautan ya, seluruh lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan kalimat Allah. Ya, maka lautan ini habis, ya kalimat Allah belum habis ditulis. Kalimat-kalimat itu tidak habis, tidak ada hentinya. Ya, karena kalimat Allah ini berarti berkaitan dengan penciptaannya, berkaitan dengan takdir, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk makhluk, jadi takwiniyah, ya ataupun yang berupa wahyu. Nah, kalau Al-Quran kan tentu sudah selesai turun, ya, tetapi juga Allah tetap menjaga ya Al-Quran itu keabadiannya kan sampai hari kiamat, keasliannya. Ya, juga kandungan yang ada di dalamnya kalau digali terus, dipelajari terus juga tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Petunjuk-petunjuk, mutiara-mutiara yang ada di dalamnya itu tidak pernah selesai. Makanya di setiap zaman itu kan terus bisa ditulis kitab-kitab tafsir. Ya, dari zaman ke zaman itu tidak pernah habis karena ilmu yang ada dalam Quran tidak pernah habis digali. Tidak pernah habis digali di satu zaman. Makanya penafsiran itu tidak terbatas hanya generasi sahabat saja, generasi tabi'in saja. Jadi setiap zaman bisa menuliskan tafsir-tafsir yang baru, ya, yaitu ilmu-ilmu yang bisa dihasilkan daripada Al-Quran, ya tentu juga dengan ilmu-ilmu yang yang benar, ya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya, tidak secara bebas seenaknya, tidak ada ilmu yang diperlukan, ya, ilmu bahasa Arabnya, ya ilmu usul fikih, bagaimana menyimpulkan hukumnya, ya begitu. Ini diantaranya ilmu bahasa Arab. Dengan ilmu bahasa Arab itu kemudian bisa digali ini kebahasaan Al-Quran itu, sehingga bisa melahirkan banyak ilmu. Ya. Begitu juga nanti isyarat-isyarat keilmuan yang ada dalam Al-Quran, ya. Kemudian nanti bisa dibuktikan di dalam penelitian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan sanurihim ayatihi fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Akan kami perlihatkan ayat-ayat sanurihim ayatina, ayat-ayat kami. Ya, di ufuk, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Sampai jelaslah bahwa Quran itu adalah benar. Jadi akan Allah perlihatkan. Artinya kan bisa melalui penelitian, manusia melakukan penelitian terhadap Allah. Lalu nanti hasil-hasil penelitian itu ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi menunjukkan Al-Quran ini benar. Ya, begitu. Maka dengan begitu itu menjadi hujah bagi mereka, sehingga banyak juga yang kemudian menjadi masuk Islam, menjadi beriman, ya, setelah mengetahui kebenaran fakta yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tidak pernah habis kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu.
Termasuk juga kalimatullah juga adalah nikmat Allah tidak pernah habis, tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung itu nikmat Allah, ya kalian tidak bisa menghitungnya, tidak pernah selesai untuk bisa menghitungnya. Begitu. Jadi walaupun lautan, seluruh yang ada di lautan di bumi ini, ada berapa lautan di muka bumi? Samudra, ya. Kan lebih banyak lautan ya dibanding daratan. Nah, kalau seluruh air laut itu dijadikan tintanya, ya, menulis nikmat Allah, menulis kalimat Allah tidak pernah selesai ditulis. Kalaupun setelah habis, ya datangkan lagi yang semisal dengan lautan itu, ya tetap nggak akan pernah selesai menuliskan kalimat Allah. Maka di sini dikatakan, ya wala sifatan li makhluk fayan fada, ya lalu menjadi habis, tidak. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, wa law kana ma'ul bahri midadan lil qalam. Kalaulah air laut ya menjadi tinta untuk pulpen alladzi tuktab bihi kalimatu rabbi, ya yang digunakan untuk menulis, ya ditulisnya kalimat rabbi wa hikamuhu, hikmah-hikmahnya, wa ayatuhu dalah alaih, dan juga ayat-ayat tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya. Lana fidal bahru ay la faraghal bahru qabla an yufragha min kitabati dzalika. Jadi habis duluan ya sebelum habis ditulis. Walau ji'na bimislihi madada ay bimislil bahri akhara. Jadi sejumlah lautan yang sama lagi didatangkan, ya, tetap tidak akan bisa. Summa akhar, lalu habis lagi lautan itu yang kedua, lalu didatangkan lagi yang misal dengannya, tetap tidak akan. Wahalum majaro, dan seterusnya. Mau didatangkan lagi yang semisal itu, tidak akan pernah habis. Buhurun tamudduhu wa yuktabu biha, laut-laut yang terus ya membantunya untuk menuliskannya. Lama nafidat kalimatullah, maka tidak akan pernah habis kalimat Allah itu. Di surat lain Luqman ayat 27. Ini hampir mirip ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ya, surat Luqman ya, ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, ya, jadi menjadi pulpen. Kalau tadi kan lautan itu tintanya, nah pohon-pohon itu jadi pulpennya. Pohon-pohon itu jadi pulpennya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Jadi pohon-pohon itu jadi pena, ya wal bahru yamuduhu min ba'di, dan laut menjadi tinta. Ya, yang ditambahkan kepadanya wal bahru yamudduhum min ba'dihi sab'atu abhurin. Ini fa'il dari yamudunya, sab'atunya betul ya. Jadi lautan yang ada sekarang dijadikan tinta ya, dan pohon-pohon itu jadi pulpennya, ya itu tidak pernah habis menuliskan kalimatullah. Lalu setelah itu ditambah lagi dengan 7 lautan. Ya, 7 lautan. Ya. Niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimatullah. Ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi itu tentang kalamullah atau kalimatullah. Ya, tentu kita di Ramadan ini karena diantaranya adalah bulan yang spesial ya dengan Al-Quran. Ya, kita mencoba untuk lebih banyak lagi ya bersama dengan Al-Quran, menghayati firman Allah ini, kalamullah ini. Jadi tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kekurangan. Yang ada adalah semuanya kesempurnaan karena ini kalamullah. Ya, itu sebagai keyakinan kita sebagai orang yang beriman, akidah yang benar. Karena kalau misalnya ya satu kata aja misalnya kita anggap ini salah di Quran, nah ini berarti dia tidak beriman. Itu sudah cukup membuat dia menjadi tidak beriman. Kalau beriman kepada Allah, beriman juga kepada kalamullah, kitab-kitab Allah, itu rukun iman, salah satu rukun iman. Ya kan? Berarti meyakini ya, semua yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah benar. Tidak ada yang salah sedikit pun. Ya, tidak ada yang salah sedikit pun. Apalagi sampai ada orang mengatakan Quran harus direvisi misalnya ya. Tak ada kesalahan misalnya, akidah itu akidah jelas, akidah yang tidak benar. Padahal Allah sudah menjamin untuk menjaga Quran ini sampai hari kiamat tetap asli. Siapa saja misalnya yang berkeyakinan seperti itu ya, yang tidak benar akidahnya, misalnya orang Syiah. Apa keyakinan orang Syiah? Ya, jadi keyakinan orang Syiah itu Quran yang sekarang ini ya bukan lagi Quran yang asli. Karena mereka mengkafirkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan Quran ini kan kemudian dituliskan di zaman Abu Bakar Siddiq, disatukan jadi satu mushaf, lalu oleh Utsman bin Affan ya disempurnakan lagi. Sedangkan mereka mengkafirkan, otomatis kan tidak percaya, menganggap para sahabat itu berkhianat, sehingga disangka Quran yang ada sekarang itu katanya sudah dirubah, sudah tidak asli lagi. Ya, bahkan kata mereka orang Syiah itu kan sebenarnya katanya Qurannya itu ada berapa? 17.000 ayat katanya. Nah, itu nanti yang akan dibawa katanya oleh imam mereka yang ke-12, karena belum muncul imam mereka yang 12 itu. Karena imam yang 11-nya itu kan tidak punya keturunan ya. Kan sampai banyak khurafat karena mereka buat sendiri hadis-hadis. Jadi hadis-hadis itu bukan dari Rasul. Jadi hadis-hadis bagi orang Syiah itu kan adalah perkataan imam-imam mereka. Itu dia anggap sebagai hadis. Kenapa? Karena imam mereka maksum. Nah ini akidah yang salah. Sampai kemudian mereka berkhurafat, katanya ada anak-anak imam yang 11 itu yang anak goib gitu ya, dia tinggal di sebuah gua, sehingga mereka itu kalau lewat situ teriak-teriak memanggil anak itu yang nantinya dia akan menjadi imam yang ke-12. Nah, nanti imam yang ke-12-nya akan membawa Quran yang asli. Membawa Quran yang asli. Nah, lalu kalau karena tidak ada lagi, katanya sekarang sudah pakai yang ada aja dulu gitu kata mereka. Pakai aja yang dulu, yang ada dulu. Orang Syiah, itu jelas. Ya, akidah mereka rusak. Berarti mereka pakai Quran yang sesat menurut mereka. Iya. Gitu. Makanya kan ditafsirkan seenak mereka juga. Ya misalnya menafsirkan apa? Makanya sangat sesat sekali ketafsiran orang Syiah itu terhadap Al-Quran. Misalnya ketika disebutkan disuruh untuk apa? Wa idzu qala Nabi Musa alaihissalam ya disuruh untuk menyembelih antal bahu Baqarah. Nah, Baqarah itu Aisyah katanya. Tafsirnya. Hubungannya gimana, Ustaz? Hah? Hubungannya Ya iya makanya. Aisyah belum lahir.
Hubungannya di mana? Jadi karena mereka kan sangat-sangat benci kepada istri-istri Nabi ini. Maknanya kalau misalnya orang Syiah meninggal kita wajib sholat terus. Ya bukan enggak wajib. Karena mereka sudah bukan Islam. Keyakinan seperti itu. Jadi kita Enggak boleh. Enggak boleh mensholat. Ya, lalu orang-orang liberal, ini hati-hati ya, banyak pemikiran sesat. Ya, bahkan bukan dari mahasiswa, juga dosen-dosennya yang punya pemahaman liberal. Jadi mengkritik Al-Qur'an. Sampai sekelompok mahasiswa itu kan sampai membuat tulisan edisi kritis Al-Qur'an katanya. Jadi dianggap Utsman bin Affan melakukan kekeliruan dan sebagainya. Ini hati-hati. Ini sudah jelas ya, keluar daripada akidah Islam. Ya, gitu. Mereka mengatakan Quran ini produk budaya. Nah, ini apa bedanya dengan mengatakan Quran ini adalah makhluk? Produk budaya berarti ciptaan manusia. Ya, sehingga berkali-kali itu dosen, misalnya salah satu dosen di mana ini kan di UIN ya, di UIN mana itu? Malang ya kalau nggak salah itu. Jadi ya hampir di setiap UIN ada itu orang-orang liberal ya, termasuk di Bandung juga. Itu kan setiap ngajar dosennya itu menuliskan lafaz Allah di kertas lalu diinjak-injak di hadapan mahasiswa untuk membuktikan bahwa ini adalah produk budaya. Ya memang kertasnya produk budaya manusia untuk mencetak mushaf itu kan tintanya, tapi ketika di dalamnya sudah ditulis Al-Qur'an, ini bukan lagi, ini yang dilihat adalah isinya. Itu kalamullah yang ada di dalamnya itu. Ya, melecehkan terhadap mushaf. Ya kan ketika orang misalnya melecehkan terhadap mushaf, terhadap kertas, itu kan bukan kepada kertasnya. Tadi kepada apa yang ada di dalamnya, ada kepada isi yang ada di dalam kalamullah, ya kan? Makanya sangat para ulama itu mengajarkan bahwa anak-anak itu diceritakan di zaman sahabat, mereka itu diajari untuk betul-betul menghormati, menjunjung tinggi Al-Quran. Ya. Nah ini ya orang-orang liberal yang mereka kemudian meragukan kesakralan daripada Al-Quran. Karena itu pintu masuk buat mereka kemudian mengobok-obok ya, merusak ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke pembahasan al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Iman kepada qadar takdir maksudnya, yang baiknya dan yang buruknya, yang manisnya dan yang pahitnya. Huluwi, yang manis dan yang pahit. Ya, sebagaimana dalam hadis atau dalam ayat Quran dulu ya. Lalu kita baca dulu penjelasannya di sini. Al-iman bil qadri ruknun min arkanil imani sittah. Iman kepada takdir adalah satu rukun daripada rukun iman yang 6. Ya, allati la yatimu imanu 'abdin illa bil imani biha jami'iha. Yang iman seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani seluruhnya. Kalau ada satu saja dari rukun 6 itu yang tidak beriman, ya sudah, dia tidak iman. Karena iman itu harus menyeluruh, tidak bisa sebagian-sebagian.
Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian lalu kufur kepada sebagian lain? Itu enggak bisa dalam Islam. Harus kafa, udhulu fi silmi kafa. Dalam hal keimanan, rukun iman yang 6 ya harus semuanya. Kalau salah satu tidak diimani, ya dia belum beriman, dia tetap kafir. Qadar itu logatan al-qada'u wal hukmu, menetapkan dan menghukumi, ya, atau menetapkan hukum. Al-qada'u wal hukmu wa huwa ma yuqaddiruhu Allahu, yaitu apa yang ditetapkan oleh Allah minal qada'i, ya, dari qada ketentuan, wa yahkumu bihi minal umur, dan menghukumi atau memutuskan dari berbagai perkara. Nah, dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Qadar, Lailatul Qadar itu kan takdir. Hari malam ditentukannya takdir. Takdir di dalam 1 tahun, kan dia setahun sekali kan Lailatul Qadar. Setiap Ramadan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu kan ditentukan takdir tahunan gitu ya. Wa huwa fil asli masdar taqulu qadartu syai' bi fathil dal wa takhfifiha. Ya, secara asal itu masdar ya, qadaru itu. Baik dari qadaro atau qaddaro. Dari qadaro tanpa tasdid atau qaddaro pakai tasdid. Yaqdiru, qadaro yaqdiru. Berarti fa'ala yaqdiru. Qadron masdarnya bisa qadron atau qadaron pakai fathah dalnya. Bisa dalnya itu sukun atau fathah. Qadron atau qadaron. Idza ahatta bimiqdari, apabila kamu menguasai ukurannya. Jadi atau mengetahui ukurannya. Hatta bimiqdari. Secara bahasa. Jadi qadartu syai'a berarti maknanya saya mengetahui atau menentukan ukuran sesuatu itu. Ya. Wal qadaru atau wal qadaru syar'an, ya, takdir secara syariat, secara istilah. Annallaha ta'ala alima maqadiril asya'i, bahwa Allah Ta'ala mengetahui ukuran-ukuran, ya, atau ketentuan-ketentuan segala sesuatu, wa azmaniha, dan waktu-waktunya, qabla ijadiha, sebelum mengadakannya, sebelum menciptakannya. Tsumma aujada ma sabaqa fi ilmihi, ya, kemudian mengadakan apa yang telah terdahulu dalam ilmunya. Annahu sayujad, bahwa dia akan ada. Fakullu muhdasin, seluruh yang ada secara baru, artinya diciptakan, ya, shadirun an ilmi, itu berasal, ya, bersumber dari ilmunya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa iradatihi, dan kehendaknya. Nah, dalil-dalilnya dari Al-Quran, ya, Sunnah, itu beriman kepada takdir ini dalilnya secara mutawatir. Saya dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, dengan takdirnya. Lalu di hadis Jibril itu atau
Di surat Al-Ahzab 38, wa kana amrullahi qadaron maqdura. Allah itu qadar, ditentukan, ada takdirnya. Lalu hadis malaikat Jibril itu ya yang mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan. Ya, di antara rukun iman yang 6 itu adalah tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, lalu juga dalam hadis al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid doi. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keseluruhannya itu baik. Jadi bagi orang beriman itu baik semuanya. Ya, wahari ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah atas apa yang membuat kamu manfaat, yang memberi manfaat padamu. Wasta'in billah wala ta'jaz, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika sesuatu menimpamu, fala taqul, jangan kamu katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, kalaulah atau andaikan aku melakukan ini, niscaya tidak begini. Jadi menyesali yang sudah lewat. Ya. Gitu. Walakin kul, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Makanya kalau yang sudah lewat ya kita sebut qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, qadarullah saja. Jangan sampai andaikan saya begini tidak akan begini. Jangan. Kenapa? Karena kata Rasulullah fa inna law tabtahu amala syaitan. Karena mengatakan lau itu kalaulah, andaikan, itu akan membuka ya amalnya setan. Sehingga akhirnya menyesali takdir, kemudian menyalahkan, ya pada akhirnya kemudian tidak percaya kepada takdir, menganggap Allah tidak adil dan sebagainya. Ya, tapi kalau menyesali dosa harus, misalnya berbuat dosa ya kita menyesali, istighfar, gitu, menyesali. Tapi ini mah ketentuan yang datang dari Allah, gitu ya. Jadi semuanya ada takdir dari Allah, qadarullah ya, begitu. Nah makanya bagi orang beriman itu ada di hadis lain. Kata Rasulullah kan, ajaban li amril mu'mini, menakjubkan urusan orang beriman ini. Inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya urusannya itu semuanya baik. Ya, in asobathu sarra syakara wa in asobathu dharra sabara. Kalau ditimpa dengan kesenangan dia bersyukur, kalau ditimpa dengan kesulitan dia bersabar. Jadi semuanya baik. Sedangkan hidup ini kan tidak keluar daripada dua itu. Ya, kadang senang, kadang susah. Ketika senang syukur, ketika susah sabar. Ya kan? Berarti selalu baik. Nah, makanya ketika disebutkan takdir baik dan buruk, takdir baik itu bagi orang beriman. Takdir buruk bagi orang yang kafir, yang tidak beriman. Jadi semua takdir bagaimana baik. Karena pada akhirnya kan, karena keimanan itu dia akan membuat dia masuk ke dalam surga. Nah, cuman ingat yang baik dan buruk ini di sini disebutkan ada yang manis dan pahit, huluwihi wa murrihi. Jadi yang baik ada yang manis, ada yang pahit. Begitu juga yang buruk. Makanya bagi orang beriman tadi, dia akan menghadapi kesenangan, ya kan, nikmat, dikasih kenikmatan oleh Allah. Nah itu berarti adalah yang manisnya. Tetapi kan orang beriman juga diberikan kesulitan, ya, ujian-ujian yang berat. Bahkan iman itu akan diuji oleh Allah kan. Jangan menganggap kan bahwa akan dibiarkan ya yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dibiarkan mengatakan beriman tapi tidak diuji. Allah akan menguji.
dengan ujian yang berat untuk membuktikan imannya benar atau tidak, kan begitu. Nah itu berarti takdir yang pahitnya. Tetapi walaupun pahit, dia tetap baik. Takdir baik, khair. Nah begitu juga takdir buruk bagi orang-orang kafir, ada yang manisnya, ada yang pahitnya. Orang kafir ya, dikasih kekayaan, dikasih kesenangan, ya, berlimpah. Itu tidak perlu heran, tidak perlu kaget. Kok ini orang ini kafir tapi dia dikasih nikmatnya besar? Ya dunia ini ujian. Ya kan? Justru semakin banyak harta nikmat Allah yang diberikan, semakin berat pertanggungjawaban dia, semakin besar nanti siksaannya. Karena dia gunakan itu semua untuk kekafirannya. Tidak ada syukurnya kepada Allah. Ya, sebagaimana orang kafir juga sama, dikasih yang pahitnya juga, ya semuanya akan menimpa manusia. Takdir yang manis dan pahit ini. Cuman bedanya ya, bagi orang beriman jadi baik semuanya karena iman itu. Tapi bagi orang kafir semuanya buruk. Ya, semuanya buruk. Itu makna daripada khairihi syarihi huluhi wa murrihi. Wa kullu dzalika qad qadarahullahu rabbuna. Dan semuanya itu sungguh Allah telah, ya Rabb kita telah menakdirkannya. Wa maqadirul umuri biyadihi. Ya, dan takdir-takdir ya, segala perkara itu ya ada di tangannya. Wa masdaruha an qada'ihi. Ya, dan sumbernya ya adalah dari ketentuannya. Alima kulla syai'in qabla kaunihi. Dia mengetahui segala sesuatu ya sebelum adanya. Jadi sebelum makhluk ini diciptakan kan takdirnya bahkan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz itu. Maka 50.000 tahun sebelum diciptakan makhluk-makhluknya itu sudah dituliskan. Sudah dituliskan takdir semua yang akan terjadi. Ya, dari mulai penciptaan sampai semuanya. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan tapi itu ada dalam ilmu Allah. Manusia tidak diberitahu, tidak tahu manusia takdirnya mau bagaimana. Ya kan? Begitu. Sehingga ya sudah, kita sudah diberikan kebebasan untuk memilih, untuk mau menjadi orang bertakwa, kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa itu ya kefujurannya, kedurhakaannya dan ketakwaannya. Kita sudah diberikan pilihan, silakan. Tetapi nanti yang dipilih oleh manusia itu tidak akan keluar daripada takdir Allah. Allah sudah tahu ini orang ini akan ke sini, sehingga nanti tempatnya apakah di surga dan neraka sudah ada takdirnya. Kita itu apakah jadi penghuni surga, penghuni neraka sudah ada takdirnya, catatan takdirnya itu. Ya, tetapi semuanya adalah hasil pilihan manusia karena Allah sudah memberikan kebebasan, tidak ada paksaan. Oke, datang ke sini ya ngaji, ikut ngaji, ada paksaan nggak? Nggak ada, kita sendiri kan yang berkeinginan. Orang berbuat maksiat, apakah dipaksa? Ya kan tidak. Itu adalah keinginan dia sendiri begitu ya, sehingga manusia mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Nah, itulah Allah Maha Adil di situ. Bukan berarti dipaksa. Ini hati-hati dalam hal takdir. Ada kelompok yang menyimpang, yaitu menyangka bahwa manusia ini dipaksa. Kan semua udah ditentuin sama Allah, ya kita nggak bisa apa-apa katanya. Ini namanya pemahaman Jabariyah. Jabar itu artinya memaksa, jadi dipaksa orang itu.
Ya, dia dipaksa menjadi penghuni surga gitu, padahal sudah dikasih pilihan oleh Allah. Jabariyah. Sehingga dia pada akhirnya menjadi menyalahkan takdir Allah. Padahal dia hasil dari pilihan dia. Ya, gitu. Kata berak oke datang terus takdir Allah gitu. Jadi padahal ada sebab akibat yang sudah Allah tentukan. Ya makanya kan ada di dalam hadis itu, di hadis Arba'in ya, tentang penciptaan manusia. Orang yang antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal saja. Hatta bainahu wa bainaha satu hasta saja. Illa zira fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlina fayadkhuluha. Jadi hati-hati ini peringatan bagi kita. Kita sudah merasa ini amal-amal kita ini sepi surgaeun gitu ya. Sudah menjadi penghuni surga, ini udah dekat, ini udah tinggal sehasta dengan surga. Tetapi karena Allah sudah menentukan di dalam takdirnya bahwa ini adalah penghuni neraka, sudah didahului takdirnya itu dia sebagai penghuni neraka. Pada akhirnya fayamalu, tapi lihat bahasa yang digunakannya, lalu dia beramal. Artinya itu hasil pilihan dia juga. Ya, bukan Allah memaksa, tidak, tapi pilihan dia ketika di akhir hayat sejengkal lagi satu hasta lagi dia itu udah dekat dengan surga. Ya, begitu. Tapi karena takdir Allahnya itu dia adalah penghuni neraka, maka dia akan mengamalkan amalan penghuni neraka, lalu dia mati. Nah, mati itu kan tergantung akhir dia amalnya itu, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang akan menjadi hitungannya nanti di akhirat. Kalau su'ul khotimah ya sudah masuk neraka. Walaupun sebelumnya dia ya mengamalkan amal-amal surga. Nah, sebaliknya orang yang dengan neraka itu sudah tinggal satu hasta. Ya gitu. Ya malu amala. Ya. Yasbiqu alil kitab, lalu sudah ditentukan di dalam kitab takdir itu bahwa dia itu penghuni surga. Ya. Lalu kemudian berubah, artinya Allah kan kemudian memberi hidayah, berkehendak. Orang tersebut kemudian berubah menjadi mengamalkan amalan surga, lalu meninggal husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Begitu. Nah ini kan besar sekali hikmahnya, beri peringatan, jangan kita merasa sudah berbuat baik, sudah beramal soleh, ya sudah, saya udah jadi penghuni surga nih. Jangan merasa yakin begitu. Para sahabatnya nggak ada yang yakin mereka penghuni surga. Bahkan 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah, mereka tetap tidak yakin. Karena merasa ini sangat kurang saya ini dalam. Sehingga dengan itu mendorong mereka untuk terus lebih baik lagi dalam beramal soleh. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu seakan-akan mereka jadi penghuni neraka. Akan masuk neraka sehingga rasa takutnya itu luar biasa. Nah kita yang tidak ada jaminan, tidak ada apa kan gitu, sudah merasa pede, ya kan? Gitu. Iya, itu bukan karena amalan kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Karena kalau mengandalkan amalan kita itu membalas satu nikmat Allah aja nggak akan bisa membalasnya. Kalau bukan karena rahmat Allah. Makanya dalam mengamalkan pun kita harus betul-betul ikhlas, betul-betul merendah bahwa yang kita amal. Jangan merasa sombong, bangga, pamer kepada orang dengan amalan kita. Saya sudah begini, justru tanpa sadar itu akan merusak amal itu, menghanguskan amalan dengan cara disebut-sebut. Wala tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jangan kalian membatalkan, menggugurkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Ya, dan juga menyakiti orang yang diberi. Ya,
Ya, jadi jangan merasa sudah banyak beramal soleh. Ya, kalau nggak ada saya ini nggak akan jalan, gitu. Nggak akan bisa dibangun ini masjid, gitu kan. Ya, nggak akan bisa. Nah, ini itu akan yang akan menghancurkan amalan dia. Hati-hati ketika di masa tua, kadang orang dihinggapi dengan sikap seperti itu, Pak. Suka begitu kadang cerita. Cukuplah ya, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Gitu. Cukuplah Allah jadi saksi. Jangan kemudian supaya orang itu hormat kepada kita. Ya, paling kalau kita mengajarkan kepada keturunan kita, anak-anak kita, ya, agar mereka meneruskan kebaikan kita, itu silakan. Tapi bukan dalam rangka menonjolkan diri, membangga-banggakan diri, bukan. Ya, tapi untuk agar keturunan kita meneruskan. Ya, gitu. Saya sudah aktif di sini di masjid, dia melakukan nama ini, bahkan juga tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan tindakan, melibatkan anak keturunan dalam kegiatan-kegiatan kita. Itu agar mereka meneruskan perjuangan kita. Kan begitu. Ya, ini masalah takdir ya, sangat penting sekali untuk kita pahami dengan benar. Jangan sampai kita salah dalam memahami takdir. Wallahu a'lam bishawab.